Halo kamera Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang perang bubat, tragedi berdarah, dan harga diri orang-orang Sunda. Bagaimana kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Perang bubat merupakan perang yang sangat berlegenda antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Sunda. Perang bubat sendiri memiliki arti dan dampak yang sangat besar. Perang bubat yang terjadi pada tahun Saka 1257 atau 1357 Masehi merupakan ambisi Patih Amangkubumi Gajah Mada untuk menundukkan kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan ke dalam pangkuan kerajaan Majapahit. Pada masa itu, Gajah Mada berhasil menaklukkan wilayah-wilayah seperti Tumasek, Tanjung Pura, Bali, Dompo, hingga Pulau Seram. Dia juga ingin kedua kerajaan Sunda itu masuk ke dalam taklukannya. Padahal sebagai tetangga Majapahit, hubungan kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan cukuplah baik. Keduanya pun bukanlah ancaman. Kehendak Gajah Mada pun akhirnya ditentang Tribhuwana Tunggadewi dan Dyah. Masalah baru muncul saat Raja Majapahit Hayam Wuruk hendak mencari permaisuri untuk mendampingi dirinya. Pada saat itu, dia ingin meminang Dyah Pitaloka Citraresmi, putri Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa dari Galuh. Setelah melalui proses surat menyurat melalui perantara, akhirnya diputuskan keduanya akan menikah di ibu kota Majapahit. Hal ini sebenarnya menyalahi adat Sunda di mana biasanya pesta pernikahan dilangsungkan di tempat wanita. Namun Raja Sunda Galuh Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa telah membulatkan tekad menerima pinangan itu untuk menjalin hubungan kekeluargaan dengan melangsungkan pesta pernikahan di ibu kota Majapahit. Rombongan kerajaan Sunda Galuh pun akhirnya berangkat ke ibu kota Majapahit. Dalam rombongan tersebut terdapat Maharaja Linggabuana Wisesa, permaisuri, beberapa pejabat istana, dan sang putri yaitu Dyah Pitaloka Citraresmi. Perjalanan pun ditempuh dari Galuh menuju Trowulan. Ratusan rakyat yang mengantar rombongan menuju pantai melihat lautan berwarna merah darah yang berarti pertanda buruk rombongan tidak akan kembali lagi. Akan tetapi, pertanda itu tidak dihiraukan sama sekali oleh Maharaja Linggabuana Wisesa yang sudah membulatkan tekadnya. Setibanya di pesanggrahan bubat, rombongan kerajaan Sunda Galuh disambut oleh Gajah Mada. Dari sinilah bencana itu terjadi. Gajah Mada dengan lancang meminta putri raja sebagai tanda takluk kerajaan Sunda terhadap Majapahit. Menurut Gajah Mada, kedatangan rombongan kerajaan Sunda Galuh itu bukan karena undangan pesta pernikahan, tetapi untuk menyerahkan Dyah Pitaloka Citraresmi kepada Hayam Wuruk sebagai tanda takluk. Mendengar keterangan tersebut, Maharaja Linggabuana Wisesa seperti tersambar petir, harga dirinya diinjak-injak. Peperangan pun tidak bisa dihindari. Sebenarnya, lukisan atas peristiwa tersebut lebih tepat disebut tragedi berdarah pembantaian rombongan pengantin kerajaan Sunda Galuh oleh tentara Majapahit, ketimbang disebut sebagai peperangan. Di dalam peristiwa itu, Raja Sunda Galuh Prabu Maharaja Linggabuana Wisesa, permaisuri, pejabat-pejabat kerajaan, serta prajurit kerajaan telah gugur. Tragisnya lagi, putri Dyah Pitaloka Citraresmi akhirnya dibunuh. Tragedi berdarah pembantaian rombongan kerajaan Sunda Galuh ini pun sampai kepada rakyat Sunda. Mereka semua sedih, raja yang bijaksana tewas dibunuh dengan cara yang sangat keji dan rendah oleh Majapahit. Sebagai akibatnya, Gajah Mada langsung diasingkan dari kegiatan politik istana. Dia juga diberikan tanah di wilayah Madakaripura atau Probolinggo. Inilah akhir riwayat Gajah Mada yang sangat terkenal tersebut. Sementara itu, rakyat Sunda sangat dendam terhadap Majapahit. Di kalangan kerabat kerajaan Sunda diberlakukan peraturan esti larangan tika luaran yang salah satu isinya tidak boleh menikah dengan orang Majapahit. Demikianlah sedikit kisah tentang perang bubat, tragedi berdarah, dan harga diri orang Sunda. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.